mereka. Bagaimana Ibu Zaskia Sukabrande? Ya, cuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman media yang udah menyempatkan waktunya bisa berbagi hari yang berbahagia ini bersama kita semuanya di sini, dan kita juga mau ngucapin yang pertama terima kasih banyak untuk RSU Bunda, untuk Morula, dan untuk dokter-dokter kita yang cantik-cantik yang di sini. Terima kasih banyak untuk pendampingannya untuk kami berdua sampai awal akhir, dari mulai program kemarin sampai hari ini itu nggak mudah ya, pasti banyak banget edukasi yang diberikan untuk kita yang awam sama apa aja kebutuhan kita selama program dan sampai melahirkan. Terus Dokter Tibi juga luar biasa banget pendampingannya untuk sampai laktasi sampai hari ini, sampai tadi pagi ya masih terus berjuang supaya bisa mengasih dengan lancar. Dokter Mary juga makasih dari mulai IVF sampai hamil dan sampai hari ini tuh panjang banget prosesnya, tapi luar biasa banget. Makanya kalau insya Allah di tangan yang tepat, dan ketika dokter itu mengeluarkan semua energi dan ikhlas ya ketika menjalannya, kita juga pasien itu ngerasa dapat afirmasi yang positif terus gitu. Jadi ngejalanin program sampai melahirkannya juga kita tenang gitu. Nah ini penting banget kerjasama antara rumah sakit, pasien, dan dokternya gitu ya. Dan alhamdulillah itu yang aku dapetin sih selama aku menjadi pasien, dari mulai aku lahir di Bunda sampai aku melahirkan di Bunda. Jadi udah dari dulu ya, dulu selalu ada di Bunda. Alhamdulillah sampai hari ini bisa putra kedua bisa lahir di sini dan semuanya lancar. Dan putra ketiga ya nanti insya Allah. Amin ya, Dit ya. Gimana dong? Kalau dokter bisa berapa kali lagi dong? 5. Oke, mungkin dari keluarganya ada yang mau disampaikan bagaimana? Ya sih, alhamdulillah. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih udah hadir di sini di hari puasa ini. Mukanya banyak yang lagi puasa sih kelihatan. Oke, ya alhamdulillah senang banget ya bisa dapat anak lagi, dan kita program di tempat yang sama di Morula, dan kali ini kita melahirnya di RSU Bunda. Ini karena pertama Dokter Mary bertugas di sini juga. Terus kedua kita banyak lihat teman, kita ngejenguk teman tuh di sini ya kamarnya nyaman, terus kayak ngerasa di rumah gitu. Ya udah akhirnya kita di sini gitu mutusinnya, dan ya alhamdulillah berjalan lancar ya lahirannya. Ya walaupun panik tapi ya alhamdulillah. Yang panik siapa? Saya panik banget jujur gitu. Nggak tahu kenapa saya lebih panik yang kedua dibanding yang pertama, karena mungkin yang kedua ini saya lebih ngelihat sih sebenarnya ngelihat lubang sobekannya gitu. Iya, sobekannya. Ya tapi alhamdulillah banyak dokter yang menenangkan, dan pas keluar anaknya juga ya masya Allah ya, ya ganteng kayak aku alhamdulillah. Oke, Mam dan juga ada Sriwaksa. Ini pas awal tahu ternyata program hamil kedua ini berhasil nih, positif hamil, itu rasanya gimana sih? Ya pasti seneng banget ya. Awal tuh lanjutkan dibantu sama Dokter Reno, terus dibantu sama Dokter Mary, dan riwayat-riwayat yang dulu kan itu kan perlu dinilai lagi ya, perlu dikaji lagi gitu. Alhamdulillah sih semuanya dikasih kelancaran, dan ya pas tahu hamil lagi ya pasti sama lah senengnya kayak yang pertama. Seneng banget gitu ya, apalagi kalau nambah lagi kan ya.
kita masih punya satu yang dulu. Masih ada. Jadi Bapak ya. Lagi gitu. Baik, saya mau ke Dokter Mary, dokter kelahiran hingga kehamilan trimester terakhir. Ya, halo selamat siang semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, yang jelas untuk mempersiapkan kehamilan tentu nggak yang ujuk-ujuk hamil nggak ya. Untuk kasus seperti Ibu Zaskia dan Bapak Irwansyah ini ya tentu dipersiapkan dulu sebelum program, minum vitamin, olahraga, dan juga pada saat program juga tentu diawasi dengan baik, dipersiapkan juga sebelum kita melakukan tanam embrio supaya semuanya kondisinya baik. Dan tentunya juga pada saat trimester 1, 2, dan 3 ada parameter-parameter khusus yang kita kerjakan sehingga kondisi ibu dan bayinya dalam kondisi yang sehat. Ya kita sih harapannya sebenarnya waktu itu awalnya kalau bisa due date-nya mirip-mirip tanggal lahir papanya ya di awal Maret, tapi ternyata dalam berjalannya waktu ternyata bayinya minta lahir lebih cepat, yang ditandai dengan ya kontraksinya udah terus menerus dan ternyata bayinya juga udah mulai ada pembukaan. Ya tentunya kita lebih melihat aspek bayinya, kalau bayinya udah masih tanda pengen keluar dan juga kita lihat tanda-tanda kematangannya sudah cukup, ya sudah kita lahirkan seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Mary. Saya mau ke Mak Zaskia lagi. Sebenarnya apa sih yang tadi kan dari Dewasa sempat sampaikan ya, kami menjalankan program dengan tempat yang sama kayak gitu. Apa sih dasar yang bikin Deds dan juga Mam menjalankan program yang kedua ini di Morula kembali? Ya pasti track record yang Morula juga ya sama pengalaman kita pribadi kan sangat memuaskan dan yang aku rasain sendiri gitu, maksudnya kayak informasi yang diberikan ke pasien tuh sangat clear banget. Jadi kita dibikin tenang karena menurut aku salah satu kunci kita program itu berhasil, kita ini juga merasa nyaman dan tenang sih. Jadi ketika informasinya itu dapat dan kita dapat informasinya puas juga, insya Allah kan jalannya lebih lancar. Dan secara teknis menurut aku embryologisnya Morula bagus ya. Jadi semuanya dari dokter-dokternya gitu semuanya bagus. Jadi ya kita sebagai pasien sih ngerasa lebih yakin aja juga gitu loh. Dan banyak juga kan kayak mungkin lihatnya dari sisi tingkat keberhasilannya juga tinggi. Sama Promil dengan Dokter Eno maupun dengan Dokter Mary ya, Mam ya. Jadi kalau yang dengan Dokter Mary gimana? Bisa kontrol hamil mungkin dengan Dokter Mary? Ya, alhamdulillah puas. Puas karena maksudnya gini, kalau aku tipe yang nggak banyak lain sebenarnya dok, ya nggak sih? Tipe yang nggak banyak lain lebih nurut ke dokter. Jadi kalau menurut aku dokternya udah ngasih informasinya cukup, ya aku udah mengerti ya udah gitu. Karena aku nggak mau terlalu banyak banget tahu nanti jadi stres. Jadi mendingan kayak udah aku yakin dokter itu udah lebih tahu yang terbaik. Mungkin kalau beberapa pertanyaan dari kita yang cukup untuk informasi kita sebagai orang awam aja gitu loh. Tapi karakter pasien beda-beda. Pasien Tapi beda juga. iya, maksudnya kayak ya kalau aku mudah-mudahan nggak panikan ya mudah-mudahan. Jadi mungkin kalau dokter di Morula rata-rata semuanya insya Allah bisa mengisi kebutuhan informasi yang dibutuhkan sama pasien untuk reduce rasa-rasa panik. Terus mungkin yang ada pengen tahu lebih, kalau aku lebih baik nggak usah terlalu banyak tahu, berjalanin aja. Baik Mam. Nah, Dokter Mary mungkin akan memvalidasi jawaban dari Mam Zaskia. Tapi sebelum ke Dokter Mary, saya mau ke Dokter Tiwi dulu nih karena berkaitan dengan banget buat Mbak sama nama anaknya lengkapnya, terus panjang beratnya berapa segala macam itu, terus tapi nama itu sendiri seperti apa? Bapaknya ngasih nama. Tapi namanya Urwa Muhammad Syafri. Lahirnya itu beratnya 2,6, panjangnya 46. 47. Kalau artinya sendiri masih lebih. Urwah. Jadi Urwah tuh sangat, kan anak pertama kita Ukasya.
anak kedua kita Urwa, ya maksudnya Umairah, terus ketiga Urwa. Nah Urwa itu salah satu sahabat juga. Nah, beliau ini salah satu sahabat yang jago marketing, jago berdagang gitu. Ya sekilas iya Di zaman Rasulullah. di zaman Rasulullah SAW gitu. Disiapkan doa. Jadi Urwah tuh jadi ceritanya tuh dulu Rasulullah SAW pernah meminta Urwah untuk membeli kambing, terus beliau ambil uangnya sampai akhirnya dia ke pasar. Setelah ke pasar beliau beli kambingnya dengan negosiasi, beliau bisa dapat kambing itu dan akhirnya kambing itu 2 dengan harga yang Rasulullah SAW kasih dengan negosiasi itu gitu. Nah, sampai akhirnya 1 kambing itu dibawa, 2 kambing itu dibawa dan satunya itu dijual sama beliau dengan harga yang uang dari Rasulullah SAW gitu. Jadi beliau bawa kambing dan uang yang sama dengan ke Rasulullah SAW, terus akhirnya ini Rasul, ini kambingnya, ini uangnya. Loh, kan ini uang buat beli kambingnya. Iya, ini ya dengan proses itu ya saya bisa kembali uang dan kambing. Insyaallah. Tadi bisa cerdas Dalam mengambil momen dan insting bisnisnya kuat gitu. Bisa menyenangkan Nabi juga kan gitu berarti ya. Gangguan kesehatan lagi atau bagaimana mungkin Kak? Atau dokter boleh bantu menjelaskan? Terima kasih. Kalau aku memang harus IVF ya, waktu itu aku udah pernah cerita karena saluran tubuhku kan udah diangkat karena dulu ada masalah, jadi memang harus melalui proses IVF dulu baru bisa hamil. Cuman kalau yang kenapa jaraknya sampai 5 tahun, sebenarnya kayak kesiapan aja sih. Sampai sibuk kayak mikir untuk memulainya tuh pengen gitu, tapi buat memulainya tuh memang harus, tapi udah semua takdir Allah ya, tiba-tiba dipertemukan dengan Humaira, terus ada kepikiran mau nyusuin Humaira kan gitu, jadi ada kayak ada triggernya gitu, ayo deh harus program, harus mulai. Memang dari masalah medisnya dokter itu kenapa tuh kalau ini Ya jadi memang ya ada beberapa pasien memang yang misalnya yang pertama bayi tabung, yang kedua ada juga yang ternyata bisa alami gitu ya. Tapi memang pada kasus ya ini memang kasus yang harus IVF lagi karena kebetulan ada sudah dilakukan pengangkatan kedua tuba karena ada penyakit waktu itu. Kalau tidak ada tuba ya tentu sperma nggak bisa lewat, sehingga untuk kehamilan berikutnya memang harus menggunakan bantuan daripada IVF. Kalau untuk kenapa jaraknya memang dikembalikan lagi ya ke pasien ya, karena untuk hamil itu nggak cuma kesiapan telur dan sperma, tapi kesiapan mental itu nomor 1. Jadi kalau ibunya sudah siap hamil ya kita tinggal tunggu untuk kedatangan ibunya untuk program hamil. Berarti masih ada embrionya. Tadi katanya masih ada. Iya, embrio. bocorannya ada, tetapi kapan ditanam itu nanti katanya. ya, kalau yang ini mungkin kayak lebih nggak prepare aja sih pas mau lahiran tuh, tiba-tiba kan disarankan untuk ya udah nih kayak bayinya udah mulai tadi seperti dokter ceritain gitu, jadi kita pulang packing langsung balik lagi ke sini malamnya itu, jadi kayak hari dibangeti gitu. Tapi memang udah ngobrol kan paginya sama dokter baiknya gimana gitu, ya udah karena memang kondisi jadi ya sudah lebih cepat lebih baik. Terus kalau operasi mungkin dokter aja sama ini sih Pak, pas setelah lahir juga makanya alhamdulillah senang banget didampingin dokter Tiwi lagi gitu, cepat gitu proses. Terus diedukasi dulu ibunya masalah untuk skin-to-skinnya gitu kan ke bapaknya, karena kan udah lama ya, 5 tahun yang lalu, jadi diingetin lagi gitu supaya, karena kan balik lagi setelah lahir dengan kondisi yang mungkin kita agak khawatir karena belum cukup bulannya, dengan skin to skin itu bisa cepat asinya tuh yang nanti akan memperbaiki ya. Jadi kayak dokter Gary juga bilang ini kita bikin anaknya gede di luar gitu.
ya udah alhamdulillah dokter ini datang pagi-pagi, terus edukasi lagi, kita jadi recall lagi kan, oh iya ya, waktu itu skinnya tuh lama, enaknya kalau di sini tuh nggak langsung cepet-cepet bimbingnya diambil dari ibunya gitu, jadi tetap selama mungkin bisa di aku, abis itu ke bapaknya, udah abis itu alhamdulillah asinya lancar banget, mengajar ya, hilang paniknya. Iya panik. Kalau soal panik, aku panik dari awal juga sebenarnya udah panik, dari UKASA pun aku sebenarnya udah panik. Cuma ini tuh jadi panik itu karena aku benar-benar ngeliat dari bawah, kan bayinya di bawah tuh pas setelah lahir, bayinya dibawa ke bawah tuh, ya kan. Terus dari yang bayi saya mau lihat gini, oh my god itu bawah. Maksudnya saya tanya tuh kan, iya masih kebongkar gitu. Gimana sih gitu kan? Terus aku apa nanya? Aku mesti ke ibunya atau ke anaknya? Padahal aku kan di UKASA ya dikasih tahu gitu, harus ke anaknya dulu segala macam bla 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 gitu. Tapi aku harus ke ibunya apa anaknya? Ya ke anaknya. Ya tapi kan aku panik lihat Kia gitu. Terus sampai aku ke anaknya, terus sudah aku gunting kayu besar, bisa mau jalan ya nggak apa-apa kan? Sambil enggak, ya nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, beneran kan? Nggak menggigil, enggak. Jadi bedanya operasi yang UKASA sama ini tuh, yang waktu UKASA tuh dia sempat menggigil, dan ternyata katanya menggigil itu tuh bahaya juga buat ibunya. Nah itu aku jadi kayak mastiin terus gitu ke Kia, ya menggigil nggak ya? Nah itu yang bikin aku panik sih gitu. Tapi alhamdulillah semua yang ada di situ bikin aku tenang gitu, kayak mulai dari dokter maupun susternya.